mempresentasikan hasil daripada perencanaan bisnis saya, yaitu keripik singkode. Adapun latar belakangnya, yaitu Indonesia merupakan negara dengan potensi pertanian yang besar, tidak terkecuali di Jambi atau tempat saya tinggal memiliki tanah yang sangat subur, sehingga memungkinkan saya untuk lebih banyak lagi dalam menghasilkan, terutama dalam produksi ubi atau singkong. Ubi merupakan bahan atau pangan yang kaya akan karbohidrat, serat, dan nutrisi lainnya. Namun masih banyak ubi yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Keripik ubi merupakan salah satu produk olahan ubi yang memiliki potensi besar di pasar dengan tekstur yang renyah dan rasa yang lezat. Keripik ubi dapat menjadi alternatif cemilan sehat. Kemudian tujuan usaha yang pertama yaitu mengembangkan industri lokal. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan petani singkong dan masyarakat desa. Kemudian yang ketiga yaitu mengolah singkong atau ubi dari yang biasa menjadi makanan yang istimewa. Kemudian yang keempat, membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Kemudian lanjut lagi yang kelima, membuka pemikiran masyarakat desa bahwa singkong atau ubi bisa menghasilkan pendapatan yang menguntungkan. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan wirausaha dan kepercayaan diri. Kemudian keunggulan usaha di bidang keunggulan sosial yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan petani singkong. Kemudian yang kedua, membuat lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat, mengembangkan industri lokal. Kemudian keunggulan lainnya yaitu kaya akan nutrisi, karena singkong merupakan sumber karbohidrat, serat, dan juga vitamin. Kemudian yang kedua, variasi rasa. Keripik singkong dapat dibuat dengan berbagai rasa, contohnya manis ataupun pedas. Kemudian mudah dikemas. Keripik singkong dapat dikemas dengan mudah untuk distribusi. Kemudian yang keempat, tahan lama. Keripik singkong memiliki daya tahan yang cukup lama. Kemudian analisis SWOT, yaitu yang pertama, kekuatan. Bahan baku singkong melimpah dan mudah diperoleh, apalagi di daerah sekeliling kita sekarang. Kemudian yang kedua, tenaga kerja lokal yang tersedia dan biayanya yang rendah. Kemudian yang ketiga, proses produksi sederhana dan biaya operasional rendah. Kemudian yang keempat, produk memiliki nilai gizi tinggi dan lezat. Yang kelima, permintaan pasar lokal yang stabil. Yang keenam, dukungan dari pemerintah desa. Kemudian kelemahan daripada bisnis ini sendiri yang pertama yaitu ketergantungan pada musim tanam singkong, karena bahan utamanya yaitu singkong. Yang kedua yaitu kualitas produk tergantung pada bahan baku. Jadi yang ketiga yaitu kurangnya inovasi dan variasi rasa. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Yang kelima, rentan terhadap perubahan cuaca dan hama. Yang keenam, keterbatasan akses pasar luar desa. Kemudian keunggulan produk. Keunggulan utama, rasa lezat dan juga sehat, kaya akan serat, vitamin dan mineral, rendah kalori dan lemak. Kemudian yang kedua yaitu produk lokal, yaitu mendukung petani lokal dan perekonomian desa. Yang ketiga, teksturnya. Proses produksi tradisional menjaga teksturnya dan crunchy. Kemudian yang keempat yaitu variasi rasa. Ada
pedas, manis, asin, dan rasa unik lainnya. Kemudian yang kelima, harga terjangkau, aksesibel bagi semua kalangan. Kemudian yang keunggulan tambahannya yaitu bebas bahan tambahan berbahaya seperti pengawet dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ramah lingkungan. Yang ketiga dapat dikonsumsi semua umur. Yang keempat membangun merek lokal yang kuat karena bahan bakunya dari masyarakat. Kemudian yang kelima mendukung kesehatan masyarakat karena tidak terlalu memiliki atau terdapat bahan yang berbahaya di dalamnya. Kemudian kreativitas produk, yang pertama ada inovasi rasa unik seperti pedas manis. Kemudian yang kedua kolaborasi dengan restoran dan merek lainnya. Pengalaman konsumen, acara pembuatan keripik, workshop dan komunitas pecinta keripik singkong. Media sosial, konten video resep atau foto-foto produk, cerita sukses konsumen. Kemudian yang kelima produk turunan, keripik singkong dengan saus bebas gluten dan produk diet khusus. Kemudian yang bahan baku mudah didapatkan. Ketersediaan singkong dan bumbu alami di kebun dan di ladang desa. Itu sudah jelas karena di desa itu merupakan tempat yang subur. Kemudian yang kedua akses mudah ke pasar tradisional. Kemudian yang ketiga harga bahan baku murah dan mendukung perekonomian desa. Kemudian yang peluang meningkatnya kesadaran masyarakat desa akan makanan sehat. Yang kedua berpotensi kerjasama dengan petani singkong lokal. Yang ketiga mengembangkan produk turunan, misalnya keripik singkong pedas. Kemudian yang keempat dukungan pemerintah desa untuk mengembangkan industri lokal. Yang kelima membuat merek dan branding yang kuat di desa. Yang keenam pengembangan jaringan distribusi ke kota-kota terdekat. Kemudian yang terakhir yaitu ancaman. Yang pertama persaingan dengan produk cemilan lainnya di desa. Apalagi di zaman sekarang banyaknya cemilan-cemilan yang lebih menarik atau lebih modern. Kemudian yang kedua perubahan selera konsumen. Kemudian yang ketiga kenaikan harga bahan baku. Yang keempat, peraturan pemerintah terkait industri pangan. Yang kelima, risiko keamanan dan kesehatan produk. Yang terakhir, ketergantungan pada distributor lokal. Kemudian yang selanjutnya, analisis 4P. Yang pertama, produk. Yang satu, nama produk keripik singkong desa atau keripik singkode. Yang kedua, deskripsi keripik singkong renyah, lezat dan sehat. Kemudian variasi rasa pedas, manis, asin dan juga keju. Kemudian keempat, kemasan, yaitu kemasan elegan dan serta ramah lingkungan. Kemudian tempat. Jadi tempatnya yaitu terdapat pada pasar tradisional desa, toko oleh-oleh desa, warung makan desa, online seperti Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir distribusi ke kota-kota terdekat. Kemudian harga mulai dari 5.000 sampai 50.000 per paket. Pilihan bayarannya juga sudah mulai lebih modern seperti dapat tunai, ya juga transfer bank dan lain sebagainya. Kemudian promosi iklan di media sosial seperti Facebook, Instagram. Yang kedua promosi di pasar tradisional desa. Kemudian yang ketiga brosur dan pelebaran promosi.
Kemudian di sini ada laporan keuangan. Yang pertama biaya variabel, yaitu per 12 hari produksi. Di sini dari sekian banyaknya bahan seperti minyak goreng, singkong atau ubi, bumbu, dan lain sebagainya, yaitu totalnya sebanyak 950.000. Kemudian ada biaya tetapnya dari bahan kuali, kompor gas, tabung gas, dan lain sebagainya, yaitu berjumlah 485.000. Jadi penghasilan dan pengembalian modal. Penghasilan, jika satu kali produksi terjual 200 bungkus saja, maka omset yang diperoleh adalah 20 kali 10.000 dikali 5 kali produksi dalam 30 hari. Berarti 200 kali 10 dikali 5 kali produksi, yaitu 2 juta dikurang 950.000 dikurang 2.250.000 kali 5 sama dengan 1.200.000. Jadi bagaimana pengembalian modalnya? Total biaya produksi yaitu 448.000 ditambah 2.250.000 sama dibagi 1.200.000. Nah, jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 2 bulan produksi. Penutup, dengan cita rasa yang gurih, renyah, dan kualitas terbaik, keripik singkong ini hadir sebagai cemilan yang cocok untuk segala suasana. Kami menggunakan bahan-bahan pilihan, proses produksi higienis, dan dikemas dengan menarik sehingga terjamin kualitasnya. Menikmati kelezatan keripik singkong kami yang unik dan berbeda dari yang lain, cocok untuk teman santai, acara keluarga, hingga oleh-oleh. Dapatkan harga spesial dan promo menarik untuk pembelian pertama Anda. Segera coba dan rasakan kenikmatannya. Keripik singkong berkualitas, rasa tiada duanya, karena kepuasan Anda adalah prioritas utama kami. Baiklah, terima kasih semuanya. Saya Asra Fabiani mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.